Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakallahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, di pagi yang sangat cerah ini, di bulan yang penuh rahmah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya di tengah pandemi Corona yang begitu menakutkan ini, yang begitu mengkhawatirkan ini. Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan, yaitu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Tidak lupa pula nikmat sehat walafiat dan nikmat pula panjang usia, di mana kita bisa berjumpa dengan bulan suci yang sangat kita nantikan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita sekalian yang merupakan umat dan pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, sebuah tausiah yang mungkin khususnya berguna bagi diri saya dan mudah-mudahan berguna pula bagi kehidupan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah berkisar tentang Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah merupakan sebuah bulan di mana Lailatul Qadar akan turun di dalam bulan tersebut, tidak di bulan lain, yang pahalanya akan dilipat gandakan apabila orang beribadah pada malam hari bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kelipatannya adalah sama dengan 1000 bulan, alias sekitar 73 tahun lebih. Oleh karena itu kita kembali kepada topik yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan syahrul Quran, di mana diturunkannya
Al-Quran ataupun wahyu yang pertama kali disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana wahyu tersebut diturunkan oleh Allah, yaitu di sebuah tempat yang sangat sunyi yang berada di Bukit Nur yang kita kenal dengan Gua Hira. Kita semuanya tahu bahwa ayat yang pertama, surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq. Anak-anakku sekalian semuanya sudah hafal. Akan tetapi kita tidak akan membahas masalah itu. Kita akan membahas bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita semua. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi ada di dalam surah Al-Baqarah, yaitu bulan suci Ramadan adalah sebuah bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Bukan hanya terbatas kepada orang yang beriman saja. Termasuk orang-orang yang tidak beriman pun juga akan menerima petunjuk dari Al-Quran itu. Apa buktinya? Banyak penemuan-penemuan, inovasi-inovasi terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ilmiah, dalam bidang kosmos, dalam bidang alam semesta, mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Ini merupakan sebuah bukti bahwa Al-Quran adalah memang merupakan petunjuk tidak hanya kepada atau bagi orang-orang yang beriman, orang-orang pengikut Rasulullah saja, akan tetapi bagi manusia pada umumnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa Ahmad. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Yang artinya apabila sebuah kelompok manusia, terutama kita orang yang beriman, kemudian berkumpul di rumah Allah, bisa di masjid, bisa di musola, bisa di rumah kita masing-masing. Kemudian kelompok tersebut membahas, membaca, mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Allah pasti akan menurunkan kepada mereka sebuah ketenangan hati. Dan Allah juga akan meliputi orang-orang tersebut, kelompok tersebut, dengan rahmah, kasih sayang yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga para malaikat akan senantiasa mengelilingi mereka. Dan Allah juga akan menyebut-nyebut orang tersebut namanya nanti di hari kiamat di hadapan orang-orang yang Allah cintai. Apakah itu di hadapan para malaikat, apakah itu di hadapan para nabi, ataupun di hadapan orang-orang yang beriman yang dikasihi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang tersayang dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengemukakan sebuah kisah yang sangat mengesankan, yaitu kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sebuah sosok yang sangat ditakuti pada masa itu, terutama pada masa jahiliyah. Beliau adalah sebuah figur yang langkah-langkahnya sangat diperhatikan sekali, sangat diperhitungkan sekali oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Anak-anakku yang sangat aku cintai dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun waktunya hanya sangat singkat, saya ingin mencoba apa pengaruh Al-Quran, kemudian apa pahala Al-Quran
yang nantinya selama ini kita baca, yang selama ini kita kaji, yang selama ini kita pelajari kandungan dan isi daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Pada saat itu, Umar bin Khattab dengan pedang yang terhunus di tangannya, dia mendengar informasi bahwa Muhammad itu memang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan memecah belah masyarakat. Mengapa dia berprinsip bahwa Muhammad kedatangannya adalah telah memecah belah masyarakat? Karena masyarakat jahiliyah yang tadinya menyatu bersatu padu ternyata terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak beriman yang tetap berada di dalam kafirannya. Seorang anak bisa terpisah, tersekat dengan orang tuanya. Kenapa? Anaknya sudah beriman sementara orang tuanya masih kafir. Seorang putra juga akan tersekat dengan ibunya. Komunikasi dengan ibunya tidak bagus. Karena apa? Karena anaknya telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, hal inilah yang oleh Umar bin Khattab ini tidak boleh terjadi di masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu maka dia dengan pedang terhunus, kemudian pulang dari perburuannya, dia langsung akan mencari di mana Rasulullah atau Muhammad berada. Pada saat itu dia memasuki gerbang Sofa dari arah selatan. Kemudian dengan roman muka yang menakutkan, dengan pedang yang terhunus, maka dia berjalan sangat cepat, seolah-olah ada yang harus dipenggal kepalanya. Lalu pada saat itu Nu'ain bin Abdullah, dia adalah seorang pengikut Rasulullah yang sangat setia, yang sedang berada di pintu Sofa tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa sampeyan kok tergesa-gesa seperti itu? Ada yang ditarget atau ada yang diburu?" "Saya ingin membunuh Muhammad," kata Umar. Sebagai orang yang beriman, Nu'aim pada saat itu merasa sangat khawatir. Kalau nanti junjungannya itu Rasulullah betul-betul dibunuh oleh Umar bin Khattab. Kemudian apa akal? Nu'aim kemudian terbuka pikiran dan kreasinya. Dia mengatakan, "Sabar Umar. Kenapa sampean tidak temui saja keluargamu yang dia telah mengikuti pada Rasulullah Muhammad?" Kaget dia. "Maksud kamu? Cobalah kamu tengok saudarimu Fatimah. Coba apa yang terjadi di sana." Langsung dia segera membalakkan tangannya, membelokkan langkahnya. Dari tadinya akan mencari Rasulullah, kemudian dia kembali ke rumah saudarinya itu Fatimah. Sampai di depan rumahnya, kebetulan Fatimah di situ ditemani oleh suaminya, yaitu Sa'id, dan juga guru utamanya, yaitu anak-anakku yang sangat aku cintai dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di depan rumah Fatimah, tidak sulit untuk mendapatkan rumahnya. Kemudian terdengar dari dalam rumah sayup-sayup lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan oleh ketiga orang tersebut. "Anakku," Umar lalu ngetok-ketok pintu rumah Fatimah, adiknya itu. Setelah dibukakan pintu, mereka merasa ketakutan karena dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan wajah yang sangat garang, dengan pedang yang terhunus, Umar masuk langsung ketemu dengan adiknya Fatimah. "Fatimah, apa yang tadi kamu baca?" "Tidak ada yang aku baca, wahai Umar." "Bohong,
saya benar-benar omong apa adanya. Langsung tangan Umar yang kekar tersebut akhirnya mendarat di wajah Fatimah. Maka saat itu pula Fatimah tersungkur dengan bibir yang pecah karena robek, akhirnya berdarah. Melihat kejadian itu, Sa'id bin Zaid, suaminya, segera akan menolong, membantu agar supaya Fatimah bisa berdiri lagi. Belum lagi melaksanakan itu, Sa'id langsung dihantam oleh pukulan Umar, jatuh tersungkur juga. Khobab yang berada di belakang, dia hanya memandangi peristiwa tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu, Fatimah bangkit. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, Umar, kalau kamu ingin membunuhku, bunuhlah sekarang. Maka Umar melihat adiknya yang bibirnya pecah dan berdarah, akhirnya ternyuhlah dia. Dia teringat dia adalah adik satu-satunya perempuan yang merupakan anak bayi perempuan yang selamat dari penguburan bayi perempuan yang hidup-hidup pada saat itu. Akan tetapi, meskipun orang tuanya menanggung aib, karena apabila ada seorang anak bayi lahir perempuan, maka beberapa kabilah, terutama kabilah Adi dan kabilah Bani Taim, itu biasanya menguburkan hidup-hidup bayi yang lahir apabila berjenis kelamin perempuan. Tapi Fatimah adalah satu-satunya bayi perempuan yang lahir dan selamat, meskipun orang tuanya Khattab menanggung rasa malu. Itulah yang terbayang oleh Umar. Dia terbayang juga ketika masih kecil. Si Fatimah adalah seorang anak perempuan yang lucu, yang manis, yang lincah, dan sangat sayang terhadap Umar. Itu yang terbayang dalam pikirannya. Sehingga akhirnya Umar merendahkan suaranya, maafkan aku Fatimah, aku telah khilaf. Tapi tolong coba, itu lembaran yang jatuh di bawah, itu lembaran apa? Oh bukan, itu tidak ada apa-apanya wahai saudaraku Umar. Tolong berikan kepada saya. Janji tidak akan merobek, saya berjanji tidak akan merobeknya. Kemudian akhirnya Fatimah memungut lembaran yang terselip di dalam bajunya yang jatuh ketika dia bangun tadi. Memang sengaja disembunyikan, kemudian disodorkan kepada Umar. Tapi dia pun juga mengatakan, kamu bersuci dulu wahai Umar, karena kamu adalah musyrik, kamu adalah najis. Maka dengan perasaan yang pasrah Umar bin Khattab, yang hatinya bagaikan singa tersebut, akhirnya mengikuti saja, menuruti saja apa yang diperintahkan oleh adiknya. Dia keluar rumah, kemudian bersuci, kemudian dia masuk kembali. Sini, sekarang aku sudah bersuci, berikan lembaran itu. Setelah diberikan, maka akhirnya Umar bin Khattab membaca lembaran tersebut tanpa membaca ta'awudz, tanpa membaca basmalah, karena memang tidak kenal dengan bacaan itu. Dia membaca, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara ila akhiril ayat. Ayat tersebut itu sangat menyentuh terhadap hati Umar. Karena Umar adalah seorang sosok manusia yang tahu bahasa, yang tahu tata sastra, yang tahu bahasa yang indah. Karena dia adalah seorang penggubah syair dan puisi juga pada saat itu. Oleh karena itu, maka akhirnya dia luluh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sendiri olehnya di hadapan keluarganya, di hadapan Fatimah binti Khattab, di hadapan suaminya Sa'id bin Zaid,
di hadapan gurunya Khabbab. Oleh karena itu maka akhirnya Khabbab dari belakang setelah melihat gelagat Umar yang sangat berubah tersebut, akhirnya dia mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, saya memang pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya Allah, jayakanlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Salah satunya saja sudah cukup, yaitu Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham." Maka sejak saat itu akhirnya Umar bin Khattab selanjutnya berpamitan untuk segera menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada Al-Khabbab, di manakah keberadaan Muhammad sekarang? Ditunjukkan oleh Al-Khabbab bahwa sekarang Rasulullah sedang berada di rumah Al-Arqam, sedang memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sampai di depan rumah di mana Rasulullah SAW berada. Pada saat itu beliau sedang memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat yang termasuk sahabat As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu Abu Bakar, Ali, Utsman, kemudian ada Hamzah pamannya sendiri, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan juga yang lain-lainnya. Pada saat itu pula dari dalam terdengar ribut-ribut di luar. Rupanya ada sosok manusia yang bernama Umar bin Khattab. Setelah diintip oleh Al-Arqam yang rumahnya dipakai untuk tempat pembelajaran bagi Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maka mereka yang ada di dalam semakin cemas. Kenapa? Karena ternyata yang datang adalah Umar bin Khattab. Hal itu disampaikan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah mengatakan, kalau seandainya terjadi apa-apa, Umar masuk ke rumah ini, sebelum dia bergerak, sudah akan saya penggal dulu kepalanya. Itu Hamzah yang pada saat itu berada di dalam rumah Al-Arqam. Kemudian mengetuk pintu, kemudian Assalamualaikum, kemudian dibukakan pintu oleh Al-Arqam. Masuklah Umar, tapi tidak seperti yang terbayang, karena dia sangat tunduk, sangat lembut pada saat itu. Kemudian disapa oleh Rasulullah SAW. Mau apa kamu wahai Umar? Langsung Rasulullah berdiri, kemudian mendekati Umar, kemudian dipegang baju yang ada di dadanya itu. Umar tanpa berkata sedikit pun, dia hanya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad abduhu wa rasuluh. Seluruh hadirin yang ada pada saat itu semuanya bertakbir Allahu Akbar. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar masuk agama Islam karena mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai sosok manusia yang lembut rasa bahasanya, yang dalam pengetahuan tentang sastra, maka beliau sangat mudah untuk meresapi makna, kandungan, serta redaksi dari ayat Al-Quranul Karim. Sehingga akhirnya beliau pun juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita sebagai orang beriman yang senantiasa mengaku bahwa diri kita adalah sebagai orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, sangat rugi kalau seandainya kitab suci yang kita miliki itu tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari, dan tidak pernah kita kaji. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di dalam memberikan pesan kepada pengikut-pengikutnya
Beliau bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Orang yang pandai membaca Al-Quran itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang mulia-mulia, manusia-manusia yang terhormat dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan para anbiya, al-mursalin, dan para syuhada, serta orang-orang yang soleh. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia terbata-bata, tersendat-sendat karena belum lancar, maka dia pun akan mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Lalu apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Apa untungnya bagi orang yang membaca Al-Quran? Dalam hal ini Rasulullah SAW melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan 1 pahala dan 1 kebajikan. Dan 1 kebajikan tersebut akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Rasul melanjutkan, "Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim juga 1 huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Kemudian 3 kali 10 misalnya minimal, maka akan kita temukan nilai 30 kali pahala. Betapa besar Al-Quran apabila kita rajin membacanya, dan kita nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat sesuai dengan yang kita lakukan. Mari di bulan Ramadan ini kita bertadarus Al-Quran sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya. Tidak usah ditarget, yang penting kita punya motivasi untuk membaca Al-Quran. Anak-anakku, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.